Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada Hamukti Palapa bagian ke-43. Beberapa prajurit yang mengawal Kyai Wirotawirokati sigap mempersiapkan diri dengan memasang anak panah di busur, bahkan telah direntang. Akan tetapi Kyai Wirotawirokati mesti mengalami gangguan penglihatan bagi bisa melihat apa yang dilakukan anak buahnya. Kyai Wirotawirokati mengangkat tangannya melarang mereka melakukan apapun. "Apa kabarmu, Kyai Wirokati?" Terdengar sebuah sapa. Kyai Wirotawirokati mencoba mengenali suara itu. Warna suara yang menyebabkan ia tersenyum. "Kau rupanya, aku kira kau sudah mati," jawab Kyai Wirotawirokati dengan nada riang. Orang yang baru datang itu tertawa. "Tua-tua keladi, rupanya makin tua makin menjadi. Apa yang kau inginkan dari apa yang kau lakukan ini? Sementara usiamu sudah sedemikian tua, sahabat sejati Kyai Wirokati." Kyai Wirotawirokati menyimak pertanyaan itu dan menelannya dengan bulat. Ada rasa tidak nyaman ketika mendengar pertanyaan macam itu, setidaknya karena dilontarkan oleh orang yang dahulu pernah menjadi sahabat akrabnya. Pergaulan yang terjadi di masa lalu itu begitu eratnya. "Medang Dangdi meski sudah tua tetap saja mulutnya cerewet," jawab Kyai Wirotawirokati. Orang yang disebut dengan nama Medang Dangdi tertawa terkekeh. Demikian pula dengan Kyai Pawagal yang rupanya telah berhasil menempuh perjalanan jauh dari ibu kota Majapahit dan kini telah berada di Keta untuk memenuhi janjinya yang telah diberikan kepada Gajah Mada. Meski hanya setetes keringat, ia akan memberikan bantuan dengan meredam sepak terjang sahabatnya yang sedang salah arah. Adalah Mapanji Keta yang terkejut ketika nama itu disebut. "Kau pernah mendengar nama Medang Dangdi, Mapanji?" Mapanji diam beberapa saat sebelum menjawab. "Pernah, Kiai," jawab Mapanji Keta. "Dia yang berada di belakang kemunculan lesus itu," ucap Kyai Wirotawirokati memberi penjelasan. "Ia sahabat baikku ketika dulu kami berperang melawan Kediri. Namun entah sekarang apakah ia masih menganggap aku sebagai sahabat atau tidak. Yang seorang lagi, Ia seorang pembual, namanya Maisa Pawagal, yang juga ikut berjuang bersama-sama denganku melawan prajurit gelang-gelang yang dipimpin oleh raja dan patihnya Jaya Katuang dan Maisa Mundarang." Mapanji Keta bergegas meloncat turun dari kudanya ketika Kyai Wirotawirokati memberi isyarat minta dibantu turun dari kudanya. Para pengawal Kyai Wirotawirokati masih tetap berada dalam sikap waspada dengan tetap mengarahkan bidik senjatanya. Namun yang tidak diduga adalah apa yang diperintahkan Kyai Wirotawirokati. "Tinggalkan aku sendiri." Mapanji Keta terkejut. "Jangan khawatirkan aku," kata Kyai Wirotawirokati. "Mereka tidak akan berbuat curang, mencelakai aku. Tinggalkan aku, karena aku tidak ingin pembicaraanku dengan mereka ada yang mengganggu. Aku akan kangen-kangenan dengan mereka." Mapanji Keta tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menuruti perintah itu. Demikian pula dengan para pengawalnya segera balik arah untuk mengambil jarak. Kyai Maisa Pawagal bergegas mendekati saat mendapati Kyai Wirotawirokati ternyata harus tertatih dalam berjalan. Kyai Medang Dangdi ikut menuntunnya untuk bersama-sama duduk di atas sebuah batu. "Apa yang terjadi denganmu?" tanya Kyai Medang Dangdi. "Apa yang mana?" balas Kyai Wirotawirokati. "Apakah sekarang kau mengalami gangguan kebutaan?" tanya Kyai Medang Dangdi dengan suara nyaris tertelan karena amat pelan. Pertanyaan yang diajukan dengan tulus itu membungkam mulut Kyai Wirotawirokati. Jawaban yang nyaris lepas dari mulutnya ditelan lagi. "Aku tidak bisa melawan kodrat," jawabnya. "Dan kau bermimpi akan melawannya
dengan berangan-angan banyak, berangan-angan bisa hidup 1000 tahun lagi, berangan-angan akan mampu mendirikan negara baru bernama Keta, bahkan mungkin berangan-angan bisa menobatkan diri menjadi raja yang terbaca dari apa yang kau lakukan dengan kau curi mahkota itu? Kiai Mahisapawagala bertanya dengan suara sangat tenang. Namun, soal mahkota, ada sesuatu yang menyebabkan ia sontak harus memberikan jawabnya. Mahkota itu milikku, aku hanya mengambilnya kembali, ucapnya. Mahisapawagala duduk agak mendekat sambil memandangi para pengawal Kyai Wirotawirogati yang mengawasi pertemuan mendebarkan jantung itu dari kejauhan. Tidak pantas kau mengambil kembali mahkota yang telah kau hadiahkan kepada kekasihmu. Apa yang diucapkan Mahisapawagala menyebabkan Medang Dangdi tidak mampu menahan tawa. Kyai Wirotawirogati yang semula tegang mulai mencair. Tawanya ikut berderai menyebabkan Ma Panji Keta yang memperhatikan dari kejauhan kebingungan. Melihat itu, sadarlah Ma Panji Keta bahwa pertemuan yang terjadi itu benar-benar pertemuan orang-orang yang dulu pernah bersahabat erat. Rupanya ada banyak kenangan yang menyebabkan orang-orang itu tertawa. Sial, desis Ma Panji Keta yang merasa amat tidak nyaman atas kemunculan orang-orang tua itu, yang bisa jadi akan mengubah sikap Kyai Wirotawirogati. Kyai Wirotawirogati menghirup udara malam dengan mengisi paru-parunya sampai penuh. Contoh yang diikuti oleh Kyai Medang Dangdi dengan sukarela. Sindiranmu benar, aku mungkin orang yang serakah dan banyak keinginan meski sudah tua. Didorong kemarahanku, melihat apa yang aku inginkan tidak menjadi kenyataan. Aku menempatkan diri berada di belakang Ma Panji Keta. Aku masih punya hasrat menggelora, seolah aku masih akan berumur panjang. Padahal tanda-tanda makin dekatku dengan kematian makin banyak. Rambutku menjadi putih adalah tanda-tanda makin dekatnya jarak itu. Kulitku yang keriput juga merupakan tanda penuaan yang tak mungkin dicegah. Lalu, gigiku yang tanggal satu persatu juga merupakan tanda-tanda serupa. Aku makin tua, dan orang yang makin tua itu berarti makin rusak tubuhnya, makin dekat ke bau tanah, dan yang sekarang tak bisa kulawan adalah mulai buta mataku. Lebih kurang 5 bulan yang lalu, aku masih mampu memperhatikan benda-benda meski berupa bayangan. Kini bayangan itu makin samar. Yang bisa kuandalkan sekarang hanya bagaimana mempertajam mata hati. Hanya dengan ketajaman Pangrahita, aku mencoba menerka apa yang berada di depanku, menerka siapa yang sedang berhadapan denganku. Hanya itu yang tersisa, kata Kyai Wirotawirogati. Kyai Mahisapawagala dan Kyai Medang Dangdi saling lirik. Jadi, kau sekarang sudah tidak mampu melihat? Ya, jawab Kyai Wirotawirogati. Tetapi, apalah arti tidak mampu melihat jika dibanding dengan kemampuan langka yang kau miliki? Kau mampu mengundang hadirnya kabut tebal yang mampu membuat kebingungan pasukan meski segelar sepapan. Kau juga mampu mengundang hadirnya rasa kantuk yang menyebabkan semua orang yang kau kehendaki tidur bergelimpangan. Bahkan ke depan kau masih mampu mendirikan sebuah negara baru bernama Keta yang terpisah dari Majapahit. Sindir Kyai Mahisapawagala. Kyai Wirotawirogati terdiam tak mampu menjawab, namun dilontarkannya sebuah pertanyaan. Kalian menyalahkan aku? Medang Dangdi yang menjawab, aku hanya ingin mengingatkanmu betapa akan jatuh banyak korban. Dulu kita bersama-sama bekerja keras bahu-membahu, tidak hanya berperang melawan gelang-gelang. Kita juga bekerja keras bahu-membahu membangun pilar pendopo istana Majapahit yang mengantarkan berdirinya negara baru yang menjadi harapan orang banyak bernama Wilwotito. Mengapa sekarang justru kau menjadi penyebab timbulnya masalah? Berpikirlah sahabatku, Maling Wirotawirogati, masih ada kesempatan bagimu untuk kembali meluruskan diri. Karena hasrat nafsumu, akan banyak perempuan yang menjadi janda kehilangan suaminya. Akan ada banyak ayah yang tidak lagi mendapati anaknya karena mati di medan peperangan. Kyai Wirotawirogati terdiam lama sekali. Hening yang mengalir bagi menemani Kyai Wirotawirogati merenungkan ucapan sahabatnya. Aku senang saat tadi kau berbicara tentang tanda-tanda menunjukkan betapa amat dekat kita yang sudah tua ini dengan pintu gerbang kematian. Kau menyebut keriput tubuh, kau menyebut uban,
kau menyebut mata yang buta, yang semua itu menunjukkan kearifanmu dalam menyikapi tanda-tanda alam. Hal seperti yang kau katakan tadi, aku bahkan tak sempat merenungkan. Yang agak aku sesalkan, mengapa kau mampu menyebut semua tanda-tanda itu? Mengapa kau justru tidak menerimanya sebagai sebuah kaca benggala untuk dirimu sendiri? Kita sudah tua, sahabatku Wirotawirogati. Apa yang masih akan kita cari? Tak ada jawaban apapun dari mulut mantan maling terkenal itu, Kyai Wirotawirogati. Namun apa yang disampaikan Medang Dangdi dan Kiai Mahisa Pawagal amat menusuk ke relung hatinya, mengadu, mengguncangnya. Apa yang kalian inginkan dariku? Tanya Kyai Wirotawirogati. Ikutlah dengan kami, balas Kiai Mahisa Pawagal. Hiduplah bersama kami. Kita nikmati hari tua dengan saling menertawakan, karena aku yakin ada banyak persoalan yang bisa kita ledek, kita tertawakan. Ajakan itu sungguh amat mengundang minat Kyai Wirotawirogati. Namun kakek tua yang memiliki kemampuan mengundang datangnya kabut dan rangsang tidur melalui kekuatan sirip itu masih tidak bisa membulatkan hatinya. Di belakangnya ada orang yang amat mengharapkan dukungannya. Sangat aku sayangkan jika kau tak mau dan masih tetap bertahan menjadi dalang dari makar yang dilakukan Mapanjiketa. Cobalah mengubah cara pandangmu meski terasa sulit, sahabatku Wirotawirogati, bahwa tidak terwujudnya keinginanmu tak lepas dari kehendak para dewa di langit yang punya kewenangan mengatur pola tingkah manusia di buminya. Gayatri menjadi istri Wijaya sudah menjadi kehendaknya, karena memang demikianlah kehendak para dewa yang menginginkan para Raja Majapahit berasal dari Girindra Wangsa atau Raja Wangsa atau Raja Sawangsa, bukan dari Wirogati Wangsa. Kiai Medang Dandi menambah. Kiai Mahisa Pawagal tak bisa menahan diri untuk tidak tertawa karena menganggap apa yang dikatakan Kiai Medang Dandi yang dilontarkan dengan sungguh-sungguh itu terasa lucu. Soal Trah Wirogati Wangsa, Kyai Wirotawirogati yang merasa memiliki nama tidak bisa menahan untuk tidak tertawa. Kakek tua itu terkekeh. Bagaimana Wirogati Wangsa bisa disebut jika di sepanjang hidupnya ia tidak punya istri dan dengan sendirinya ia tak punya keturunan? Tak ada yang bisa disebut sebagai trah keturunan. Di belakang sana ada Mapanjiketa, namun di tempat lain ada tawaran kehidupan yang lain yang lebih menarik dan menyenangkan. Kyai Wirotawirogati tiba-tiba merasa disudutkan di perempatan malakama. Ia harus memilih salah satu tanpa pilihan lain. Adalah Mapanjiketa yang terperanjat bukan pepalang ketika mengembalikan arah pandangannya, tidak menemukan bayangan orang-orang yang berbincang bertiga itu. Mapanjiketa bergegas berlari mendekat, tetapi tidak menemukan Kyai Wirotawirogati yang amat dihormatinya, yang tinggal hanya kudanya. Sial! Mapanjiketa mendengus melampiaskan kemarahannya. Pun demikian dengan beberapa prajurit yang mengawal Kyai Wirotawirogati. Mereka segera bergerak mengitari tempat itu, akan tetapi tak menemukan secuil jejak pun. Yang dicari hilang entah kemana. "Kyai!" teriak Mapanjiketa. Teriakan itu ditelan malam. "Kyai!" Para prajurit yang mengawal ikut-ikutan berteriak. "Kita cari lagi." Mapanjiketa menjatuhkan perintah. Tak ada jejak apapun. Kyai Wirotawirogati bagi lenyap di telan bumi yang terbelah mereka. Atau kalau tidak, Kyai Wirotawirogati mungkin tersesat ke dalam dunia lain, dunia antah berantah yang dihuni oleh para hantu dan perayangan. Adalah Bradabasu yang berdebar-debar menyikapi perkembangan itu. Agaknya kinilah saatnya bagi Bradabasu untuk bertindak, untuk melakukan penyergapan dan penculikan. Bradabasu harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Mapanjiketa yang berjalan kembali ke istana dengan pengawalan penuh, bingung ketika kemudian mendengar anak panah sanderan yang dilepas membumbung ke angkasa. Namun bagi Bradabasu amat jelas apa makna yang terkandung dari apa yang diperbuat. Dengan anak panah yang melesat memanjat langit itu, Bradabasu memanggil segenap telik sandi Bayangkara tanpa kecuali.
Akhirnya beberapa saat kemudian terdengar balasan sebagai jawaban. Beberapa jenak kemudian terdengar siulan melengking mirip burung bence. Itulah isyarat dan pertanyaan untuk saling menandai keberadaan. Dan beberapa jenak setelah itu, orang-orang yang dipanggil bermunculan. "Kini saatnya kita bergerak," kata Pradabasu amat tegas. Mbak Panji Keta melampiaskan kejengkelan dengan mengumbar sumpah serapah. Baginya tak ada rasa sakit yang melebihi dihianati oleh orang yang sangat dipercayai. Apalagi yang dihianati adalah orang yang dianggapnya sebagai guru, yang sumber kekuatan, yang akan memberi tenaga dan semangat sebanyak apapun untuk digunakan menghadapi perang yang sudah berada di depan mata. Kebingungan masih melanda para prajuritnya yang telah ditarik kembali. Berpikir dengan cara bagaimanapun, mereka tidak mampu menemukan jawaban. Mengapa pada malam dengan keadaan yang seperti itu bisa muncul beliung bagaikan bernyawa yang menghadang gerakan mereka? "Kita akan kalah, aku yakin itu," bisi seorang prajurit. Prajurit di sebelahnya adalah sahabatnya yang sangat dipercaya. Jadi tak mungkin ia akan menyampaikan ke orang lain lagi apa yang dilontarkannya. "Kenapa?" balasnya. "Apa yang kita lakukan menghadapi musuh yang bersenjatakan beliung?" Prajurit di sebelahnya seketika terbungkam. Ia berpikir keras. Benar juga, desisnya. Entah bagaimana ceritanya, pendapat prajurit rendahan itu menular dari kemudian menjadi pembicaraan orang banyak. Tak seorang pun prajurit Keta yang kembali siaga di alun-alun yang tidak membicarakan beliung yang menggagalkan serbuan mereka. Dengan kegagalan yang terjadi itu, diyakini waktunya akan segera tiba. Majapahit yang ternyata bersenjata beliung akan datang menyerbu. Beliung yang mampu mencabut pohon sangat besar itu bisa muncul dari mana saja. Apalah yang bisa dilakukan meski mereka adalah prajurit dengan kekuatan segelar sepapan. Dalam pada itu, sekarang, seorang memberi aba-aba. Isyarat itu segera diterjemahkan oleh beberapa orang yang lain menempatkan diri berada di bawah perintahnya. Padahal orang itu telah lama tidak lagi menjadi bagian dari pasukan Bhayangkara. Pradabasu dan segenap Bhayangkara yang dipimpinnya akhirnya memperoleh kesempatan untuk bergerak dengan memanfaatkan kesempatan yang terbuka karena kabut tebal yang selama ini melindungi istana tidak ada lagi. Kyai Wirotawirokati yang mengendalikannya telah pergi entah kemana. Dengan gesit, Pradabasu yang memimpin Bhayangkara Wreda yang masih ada, antara lain Bhayangkara Panjang Sumprit, Kartika Sinumping, Riung Samudra, dan Gajah Geneng, berlari menyusuri belakang pagar setelah sebelumnya melalui ayunan pisau-pisau terbangnya berhasil melumpuhkan beberapa pengawal. Satu persatu Bhayangkara Wreda yang dipimpin Pradabasu berhasil melompati dinding dan meredam beberapa saat sambil memperhatikan keadaan. Melihat suasana sangat memadai, Pradabasu yang telah tahu kemana harus bergerak kembali mengepalkan tangan, isyarat bagi teman-temannya untuk menerobos masuk. Ma Panji Keta terkejut ketika dengan mendadak di depannya muncul seseorang dengan wajah ditutup topeng. Ma Panji Keta segera mencabut keris dari pinggangnya saat melihat beberapa orang menyelinap berlarian tanpa suara sama sekali. "Siapa itu?" teriak Adipati Ma Panji Keta. Yang diperoleh bukan jawaban tetapi sebuah tindakan. Dari balik pintu, dari balik dinding, dan berjumpalitan dari kegelapan bayangan pepohonan, muncul orang-orang yang tidak dikenal karena menutupi wajah mereka dengan secari kain. Ma Panji Keta bahkan tak sempat mengayunkan keris untuk membela diri karena sebatang anak panah diarahkan kepadanya. Dari arah lain sebuah tombak diarahkan kepadanya. "Buang kerismu, Adipati Ma Panji Keta, atau lehermu akan kutembus." Terdengar sebuah ancaman. Adipati Ma Panji Keta tidak mau memenuhi perintah itu. "Siapa kalian?" letuknya dengan segala heran. "Dewa kematianmu." Orang yang ditanya membalas pertanyaannya.
ketika lagi-lagi bermunculan orang-orang berselubung wajah dengan mengarahkan berbagai macam senjata kepadanya. Sadarlah Adipati Keta bahwa tak ada gunanya ia memberikan perlawanan. Dengan cepat dan terdinas, orang-orang itu meringkusnya. Dengan senyap tanpa jejak suara, orang-orang itu pun kemudian menghilang. Geger genjik terjadi beberapa saat berikutnya saat terdengar seorang berteriak-teriak meminta pertolongan. Seorang prajurit yang semula mendadak merasa semua yang dilihatnya menjadi gelap gulita setelah kepalanya terhantam pukulan, kembali siuman. Suara teriakan mengagetkan siapapun, apalagi ketika ia menggagas memukul kentongan yang segera bersambut kentongan dengan nada serupa dari arah lain yang akhirnya amat cepat menjalar ke segala penjuru. Patih Panji Hyang Rogasiwi merasa jantungnya berderap kencang. Patih Panji Hyang Rogasiwi yang mencemaskan nasib Adipati Keta dan sejatinya juga mencemaskan nasibnya sendiri mulai merasa kalang kabut, bingung tak tahu bagaimana mengambil sikap, apalagi ketika seorang berlari mendatanginya dan menyampaikan laporan. "Apa yang terjadi?" tanya Patih Hyang Rogasiwi. "Adipati hilang," jawab prajurit itu. Patih Panji Hyang Rogasiwi tidak sekedar gugup melihat pegelaran pasukan yang dilihatnya secara langsung di alun-alun Istana Majapahit.